Hai, selamat datang di channel Prasetya Mahasiswa. Bukan, buang. Nah, betul. Oke, di video kali ini Kak Randy akan membahas tentang sesuatu hal yang seru. Ada yang bisa nebak? Ya, betul, yaitu tali temali. Simbol apa saja sih yang biasanya digunakan ketika pioneering, dan ikatan apa saja sih yang biasanya digunakan ketika pioneering? Sudah penasaran? Yuk kita mulai. Let's go. Di video kali ini, Kak Randy kasih lihat akibatnya kalau sudah jago di tali temali. Sudah penasaran? Yuk simak proses pembuatannya sampai akhir. Seperti di judul, Kak Randy membuat pioneering bertema hewan, yaitu kalajengking. Bahasa Inggrisnya kalajengking apa ayo? Ya betul, scorpion. Dari pengalaman kemarin di event MSC SMPN 1 Gumumas, Kak Randy takjub dengan salah satu pioneering yang ada di sebelah samping tropi, di sebelah selatan. Terus Kak Randy ngide, kayaknya seru deh pas latihan buat pioneering ini. Biar punya gambaran, akhirnya terciptalah pioneering miniatur ini. Yuk simak sampai selesai. Yang penasaran, lihat aja videonya yang thumbnailnya seperti ini. Karena disertakan juga linknya di samping kanan atas dan juga di deskripsi. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, yuk subscribe. Jangan lupa like-nya juga ya, agar langsung tahu ketika ada video terbaru. Khusus subscriber, Kalian dipastikan langsung ada notifikasi muncul di HP-nya masing-masing kalau ada video terbaru. Makanya yang belum, yuk klik tombol subscribe. Tahapan pertama, buat bentuk segi 5. Ikatan yang diperlukan untuk membuat segi 5 ini adalah ikatan silang. Kenapa enggak ikatan palang aja kak? Karena keempat sudutnya kurang dan lebih dari 90 derajat. Ikatan palang itu khusus untuk membuat yang sudutnya 90 derajat. Sebelum membuat ikatan silang, simpul awalannya tambat apa pangkal? Ya betul, tambat. Setelah itu silang. Lilitan silangnya Kak Randy pakai 5 putaran. Setelah selesai dikunci dengan dicekik, baru simpul akhir pangkal. Videonya panjang, jadi Kak Randy beberapa bagian yang cutnya terlalu panjang. Bukan berarti salah ya. Nontonnya enjoy aja, sambil makan boleh loh. Nah ini sudah jadi ikatan silang pertamanya. Setelah itu dilanjut dengan ambil sisi kanan untuk mengikat ikatan silang berikutnya. Buat tambah dulu, baru disilangkan sampai 5 lilitan. Setelah itu dicekik 2 kali. Setelah itu dipangkal, baru talinya dipotong. Sekarang Kak Randy ambil sisi kiri buat tambatnya, terus disilangkan. Setelah itu dicekik, baru dipangkal lagi. Emang segi 5-nya ini buat apa kak? Segi 5-nya ini buat badannya. Jadi bentuk awalannya adalah segi 5 untuk membuat badannya dulu. Nah ini sudah jadi ikatan silang atas dan kanan kiri, tinggal ikatan silang yang di bawah. Pasti ada yang mengira kalau Kak Randy pakai bambu tusuk sate. Memang betul itu tusuk sate. Karena misalkan mau buat motong bambu sendiri bisa, cuma lama. Jadinya biar mempermudah, Kak Randy pakai
bambu tusuk sate. Nah, berapa senti kak? Santiannya 1:10 sama yang asli, jadi 16 cm. Standarnya tongkat kan 160, jadi karena dipakai perbandingan biar enak. Nah, sudah jadi itu silang terakhir untuk badan segi 5-nya. Sekarang dilanjut dengan membuat kaki-kakinya. Di sini menggunakan kaki 3, jadi seperti biasa membuat pangkalnya dulu, baru ikatan 8, baru dijepit, baru setelah itu dipangkal lagi. Ini untuk kaki kalajengkingnya ada 2 tahapan, ada yang pertama yang di ujung, keduanya baru di pangkalnya untuk menyambung 2 tongkat yang lainnya. Nah, ini sudah jadi ikatan 8-nya, tahapan pertama. Selanjutnya menyambung 2 tongkat di tengah tongkat kaki 3 yang tadi. Anggaplah ini tongkat ya, karena miniatur ini memang. Anggaplah tongkat, setelah itu disambung di tengah-tengahnya tadi buat ikatan 8 3 tongkat. Jadi total untuk satu kaki kalajengking itu perlu 5 tongkat. Bambunya ini kecil, jadi agak sulit nalinya karena ini pakai tali nilon. Rencana awal pakai apa itu namanya, tali karbol yang putih, yang biasanya buat pak tukang. Nah, itu lebih gampang, lebih besar, lebih lentur juga, karena di toko nggak ada, jadi karena ini pakai nilon yang teksturnya lebih kasar dan juga kaku. Seperti biasa ya, buat ikatan 8 pakai pangkalnya, baru ikatan 8-nya dijepit, setelah itu simpul akhirannya pakai pangkal lagi. Setelah jadi 5 tongkat ini, 5 bambu ini ditekuk, setelah itu membuat ikatan palang untuk membuat bentuk kakinya, dibentuk segitiga lancip ke 2 sisinya. Karena yang disambung tadi di tahapan ikatan 8-nya ada tambahan 2 bambu, jadi karena ada 2 ditekuk, setelah itu dibuat segitiganya 2 juga samping-sampingnya untuk membuat bentuk kakinya. Bagaimana, sampai sini susah apa gampang? Gampang ya, hanya ikatan 8 sama ikatan silangnya untuk saat ini. Simpulnya juga masih di simpul pangkal dan tambatnya. Asal mengikuti setiap tahapannya pasti paham lanjutannya, mau arahnya kemana. Akhirnya sudah jadi satu kaki kalajengking. Yang diperlukan kakinya itu ada 6, berarti 5 kali 6 30 bambu untuk kakinya saja. Setelah itu Karendi bikin capitnya seperti tadi, tahapannya 5 bambu. Ada pembedanya, capit sama kaki ada pembedanya. Yang di bawah khusus capit kalajengkingnya ikatannya silang karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi yang di bawah itu lebih lebar daripada yang atas segitiganya. Pastikan lebih lebar dari yang atas. Jadi 1:2, yang satu atasnya, yang 2 bawahnya segitiganya.
Jadi tidak sama besarnya dengan segitiga kaki. Capitnya berbeda, khusus capit lebih lebar yang bawah daripada yang atas. Masih ingat dengan ikatan silang apa saja yang diperlukan? Simpul tambat, terus ikatan silang, setelah itu dikunci dengan cekiknya, dilanjut dengan pangkalnya. Ada yang bisa tebak nggak berapa lama Kak Randy buat pioneering miniatur? Proses pembuatan pioneering miniatur Kak Randy perlu 3 hari baru selesai, dan pastinya durasi rekamannya panjang. Yang Kak Randy rekam hanya 249 menit, sisanya nggak direkam entah berapa jam untuk membuatnya. Dan itu bukan berarti salah ya, asal mendengarkan penjelasannya pasti paham kok. Jadi wajar Kak Randy terlalu banyak cut videonya. Sudah Kak Randy pastikan tahapannya nggak ada yang keskip. Nontonnya enjoy aja, sembari nonton sembari nyemil. Sudah jadi membuat capitnya, bentuknya seperti ini, atas lebih kecil daripada bawah segitiganya. Terus setelah itu dilanjut dengan membuat ekornya, 1, 2, 3 tongkat menggunakan ikatan 8. Buat ikatan 8 masih ingat apa saja tahapannya? Membuat simpul pangkal, ikatan 8, setelah itu dikunci dengan cekiknya, lalu pangkal lagi. Jadi sekali membuat ikatan 8, yang kali ini langsung 5 bambu. Selesai sudah ikatan 8 yang ada di bawah, kita lanjut ikatan 8 yang ada di atas. Setelah jadi ikatan 8 untuk ekornya, ditekuk-tekuk bambunya agar bengkong, bisa melengkung. Setelah itu dikasih penyangga biar tetap kokoh. Ikatannya sama, ikatannya silang. Karena di sini yang di bawah 3 bambu, kita buat penyangganya 2 bambu agar tetap seperti itu bentuknya dan tidak berubah. Masih ingat dengan ikatan silang apa saja tahapannya? Simpul tambat, ikatan silang, setelah jadi dikunci dengan dicekik, baru di simpul akhirannya pangkal. Masalah putarannya bisa berapapun, entah 3, entah 4, 5, yang penting kuat dan benar ikatannya. Ada yang suka dengan permainan susun menyusun ataupun rakit merakit. Pioneering itu menurut Kak Randy adalah permainan untuk nyusun menyusun, rakit merakit. Jadi seru. Menurut Kak Randy materi yang paling seru itu pioneering, karena seperti menyusun Lego dari awal sampai akhir
membentuk sesuatu yang ada di imajinasi kita. Kalau sudah penyanggahnya yang ada di bawah, kita lanjut penyanggah yang ada di atas. Khusus untuk yang atas, yang bambu 1 itu penyanggahnya tetap 2 meskipun penjemurnya yang paling atas 1. Untuk yang di atas khusus kita pakai ikatan 8 karena untuk mempermudahkan menyatukan ketiga bambu itu. Misalkan silang bisa, cuma kurang rapi, jadi Karendi pakai ikatan 8 untuk mempermudah juga bisa rapi gitu. Setelah ikatan 8-nya selesai, dilanjut dengan ikatan silang yang ada di bambu yang 2 itu, ditali di bambu yang di tengah, ikatan silang kedua sisinya. Ada yang nonton sampai sini belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan like-nya ya, agar ketika ada video terbaru dari Karendi langsung ada notifikasi muncul di HP-nya masing-masing. Jadi nggak perlu mencari di beranda dan mengetik channel, langsung ketemu karena ada notifikasinya video terbaru nih. Akhirnya sudah jadi ekor kalajengking kita. Setelah itu ada tahapan membuat pinggul kalajengking untuk memperpanjang ekornya nanti. Setelah badan dipasangi pinggul biar panjang, setelah itu ekornya. Karena pinggulnya 90 derajat, sudutnya berarti pakai ikatan palang. Setelah membuat bagian-bagian dari kalajengking, lanjut merakit badan dengan kakinya. Ikatannya silang ya, karena sudutnya lebih dari dan kurang dari 90 derajat. Diusahakan tetap rapi meskipun dalam posisi yang sulit. Karena ini mengerjakan kakinya dari belakang ke depan. Jadi yang di belakang itu untuk mengira-ngira peletakan ekor yang pas ada di mana. Jadi setelah kaki kanan selesai, Karendi merakit kaki yang sebelah kirinya. Seperti biasa ya, karena sudutnya tidak 90 derajat, pasti pakai ikatan silang. Sebenarnya gampang ini, ikatan silang semua yang ada di badannya ke 66 kakinya. Setelah kaki yang kiri ini selesai, dilanjut kaki-kaki yang di sebelah kanan atau kiri dari badannya. Setelah kakinya selesai, nanti dilanjut mengikat, memasang capitnya. Untuk saat ini fokus mengikat aja, mau merapikan nanti aja ketika ikatannya sudah selesai, bisa digeser-geser. Jadi fokus mengikat yang rapi, setelah itu digeser-geser ketika sudah jadi ikatannya. Meskipun inspirasinya dari MSC, Karendi membuat pioneering yang berbeda. Meskipun sama-sama pioneering kalajengking, yang Karendi buat versi mode menyerang. Yang ada di MSC itu mode siaga. Jadi Karendi membuat yang berbeda agar tidak sama meskipun sama-sama pioneering kalajengking. Yang belum melihat pioneering yang ada di MSC, Karendi sertakan link videonya ada di deskripsi.
selesai sudah kaki-kaki yang ada di sebelah kanan, tinggal lanjut capit yang sebelah kanan digabung dengan diikat dengan kaki yang paling depan. Jadi yang di bawah itu diikatkan pada badannya, ikatannya silang. Setelah itu dilanjut mengikat tali yang ada di kaki yang paling depan. Jadi karena capitnya itu atas dan bawah, yang bawah di badannya, yang atas di kaki yang paling depan, jadi sambung menyambung. Bagaimana sampai sini sudah paham cara membuatnya? Ada yang susah nggak tahapannya? Masalah ikatannya yang sampai sini sebenarnya hanya ikatan 8 silang dan palang yang dipakai. Capit yang kanan selesai, kita lanjut mengerjakan kaki yang sebelah kiri. Katanya sama ya, sama-sama silang semuanya. Jadi intinya kalau tidak seperti bentuknya palang, berarti kan sudutnya tidak 90 derajat, pasti pakainya ikatannya silang. Yang paling sulit dalam pengerjaan pioneering kalajengking ini menurut Kak Randy adalah yang ekornya, karena nanti ekornya itu dikerjakan ketika sudah selesai kaki yang ada di pioneering kalajengking. Jadinya mengerjakan paling akhir. Kenapa kok akhir? Supaya bisa pas pada tengah-tengah posisi badannya. Jadi untuk biar intinya biar tetap imbang, karena ekor itu lumayan berat kan ke atas ya melengkungnya. Jadi karena dikerjakan kaki-kakinya untuk bebannya, setelah itu ekornya. Yang di ekor itu ikatannya sempit, jadi susah. Meskipun susah tetap aja dikerjakan agar bentuknya sempurna. Ikatannya selesai, yang kaki tinggal ikatan yang ada di capit sebelah kiri. Ikatannya sama, menggunakan ikatan silang atas maupun yang di bawah. Merakit badan yang depan sudah, sekarang merakit badan yang bagian belakang. Sebelum ekor, merakit pinggulnya dulu. Jadi bentuk seperti gawang bola itu dimasukkan di sela-sela kaki yang sebelah belakang tembus. Setelah itu diikatkan pada kaki yang tengah. Ikatannya silang kedua sisi-sisinya. Agar pinggulnya semakin kuat, Kak Randy ikatkan lagi di sebelah kaki yang paling belakang. Karena ekornya itu berat, Kak Randy khawatir misalkan sudah dipasang pinggulnya, sudah dipasangi ekor, malah nggak bentuk melengkung yang bagus. Jadi agar semakin kuat, Kak Randy ikatkan lagi. Ikatannya sama, ikatannya pakai ikatan silang. Jadi kedua sisinya untuk pinggulnya pakai silang semua. Jadi posisi pinggul itu naik
30 derajat mungkin kurang lebihnya. Jadi biar melengkungnya bagus, yang belakang dinaikkan, yang depan pinggulnya dibawahkan, jadinya naik kurang lebih 30 derajat. Setelah itu selesai, dipasangi ekornya. Karena yang di bawah 3 bambu ekornya, kita ikatkan ikatan palang yang ada di tengah untuk mengunci. Setelah mengerjakan ikatan palang, lanjut mengerjakan yang sebelah kanan, ikatannya silang. Itu diikatkan pada kaki yang sebelah belakang, yang posisi segi limanya yang di bawah itu ya. Ikatan silang selesai, dilanjut mengerjakan yang sebelah kiri, ikatannya sama, ikatannya silang, karena memang tidak 90 derajat sudutnya. Kalau sudah terbentuk seperti ini, tinggal merapikan posisi-posisinya. Misalkan kurang maju dimajukan, misalkan kurang miring dimiringkan. Yang sebelah kiri ini Karendi ikat dengan simpul pangkal. Setelah itu ditarik ke sini, diikat dengan simpul jangkar, baru kembali lagi ke sini ikatan pangkal lagi. Yang depannya sudah, Karendi lanjut dengan menyimpul ikatan palang di sini. Setelah itu tarik ke sini ikatan jangkar, kembali lagi ke tengah, simpul jangkar, tarik lagi ke depan dengan menggunakan simpul jangkarnya, terus kembali lagi ke tengah dengan simpul pangkal. Dari sini sudah simpul pangkalnya. Simpul jangkar. Setelah itu tarik ke belakang sampai sini, yang di tengah-tengahnya ekor simpulnya jangkar. Setelah itu tarik ke depan, simpul jangkar, lanjut ke sini simpul jangkar, tarik ke sini ke tengah, simpul jangkar, terus tarik ke kaki yang sebelah nomor 2 dari depan, simpulnya jangkar, tarik lagi ke depan sini, simpulnya pangkal. Jadi mengerjakan depan dulu, setelah itu di tengah ini simpulnya pangkal yang pertama, tarik ke sini, terus ke sini, tarik ke belakang, simpul jangkar, tarik terus ke depan, simpulnya jangkar. Setelah itu tarik ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Sudah selesai. Kenapa kok dibuat tali seperti ini, Kak? Supaya pioneering kalajengkingnya bervolume. Misalkan hanya seperti yang kalian kerjakan yang di video tadi, itu kurang bervolume. Misalkan ini dipakai, yang di tengah ini pakai tongkat bisa, cuma karena biar tidak terlalu banyak tongkat, Karendi akali dengan tali supaya tetap bervolume kalajengkingnya. Jadi capit yang di depan ini arahnya ke atas, jadi nggak datar gitu. Nah, ini ke atas, terus kepalanya juga ke atas. Nengok ke atas itu. Terus kaki yang sebelah belakang ini ngangkat karena mode menyerang, melengkung ke atas. Ekornya juga melengkungnya bagus, melengkung ke atas.
Inilah tampilan ketika pioneering sudah jadi. Yang belakang angkat, menyesuaikan dengan ekornya, angkatnya. Tampak dari belakang.